perkenalkan, nama aku Febe dari 12 IPA SMA Kota Serpong. Nah, kali ini aku mau ajak kalian buat sama-sama bahas tentang Liga Bangsa-Bangsa. Kira-kira apa sih itu Liga Bangsa-Bangsa? Terus siapa sih yang mendirikannya? Dan kok bisa ada Liga Bangsa-Bangsa? Nah, yuk kita sama-sama cari tahu. Liga Bangsa-Bangsa merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris di tahun 1919, tepatnya pada 10 Januari 1920, yang di dalamnya terjalin hubungan kerjasama antar bangsa-bangsa. Nah, kira-kira gimana sih ceritanya Liga Bangsa-Bangsa ini dapat didirikan? Jadi ceritanya Liga Bangsa-Bangsa ini tuh didirikan dari hasil perjanjian Versailles yang muncul dari konsekuensi kehancuran pasca Perang Dunia Pertama dan dipelopori oleh negara pemenang perang yaitu Amerika Serikat, tepatnya oleh presiden mereka yaitu Woodrow Wilson. Perang Dunia ke-1 berakhir melalui perjanjian Versailles di tahun 1919 dan atas prakasa Presiden Amerika Serikat didirikan suatu liga yaitu Liga Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Swiss pada saat itu. Woodrow Wilson lah yang mengusulkan perdamaian antar bangsa. Konsep LBB itu sendiri merupakan hasil dari pemikiran kaum liberalisme yang meyakini bahwa perdamaian dapat tercipta melalui kerjasama. Mereka meyakini bahwa institusi internasional merupakan salah satu hal yang dapat mewujudkan kerjasama yang damai antar negara. Nah, seperti aku udah singgung di awal tadi, salah satu tokoh politik yang paling berpengaruh dalam berdirinya LBB ini yaitu Woodrow Wilson. Beliau mengemukakan 14 poin mengenai usaha kedamaian dunia yang kita kenal dengan 14 Point of Woodrow Wilson. Nah, ke-14 poin itu isinya kalau bisa kita rangkum jadi seperti ini. Yang pertama, pelarangan diplomasi rahasia. Yang kedua, pengurangan senjata. Ketiga, pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan yang keempat, pembentukan suatu badan gabungan bangsa-bangsa, yaitu LBB ini. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan dari didirikannya LBB ini? LBB didirikan dengan tujuan yang dituliskan di dalam beberapa poin. Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, memajukan pemeliharaan hubungan dan persahabatan antar bangsa-bangsa dan negara. Yang ketiga, menjaga, memelihara hukum, serta berusaha agar perjanjian antar bangsa dipatuhi. Yang keempat, memajukan dan memelihara kerjasama internasional di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Tujuan utamanya untuk mendorong terciptanya kerjasama internasional, perdamaian, dan keamanan. Selanjutnya, kita akan melihat apa sih hal yang melatar belakangi berdirinya LBB. Pertama, Menteri Luar Negeri Brian mengumumkan Peace Plan, yang isinya adalah suatu permintaan agar setiap pertikaian antar dua negara diperiksa terlebih dahulu oleh sebuah komisi. Komisi bertugas untuk mengusahakan supaya jangan sampai terjadi perang atau bahkan diusahakan suatu perdamaian di antara kedua pihak tersebut. Kemudian, Woodrow Wilson juga mengusulkan untuk mengakhiri perang dan menjamin perdamaian dunia supaya melaksanakan Peace Without Victory, yang kemudian menjadi 14 Point of Woodrow Wilson. Woodrow Wilson mengidekan untuk diperlukannya sebuah asosiasi yang menyatukan bangsa-bangsa dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang saling menguntungkan atas kemerdekaan politik dan integrasi bangsa-bangsa besar serta bangsa-bangsa yang kecil. Ide inilah yang diimplementasikan dengan terbentuknya LBB dalam konferensi perdamaian di Paris tahun 1919. Nah, namun sayangnya LBB tidak dapat berlangsung cukup lama dan harus dibubarkan. Kenapa sih LBB bisa dibubarkan? Kita lihat sekarang. Jadi kalau misalnya kita tinjau, sebetulnya berdirinya LBB ini kan memang dipengaruhi oleh kaum liberal dan skeptisme terhadap anggapan dari kaum realis dan neorealis yang menganggap sebelah mata mengenai kerjasama antar negara, sehingga LBB muncul sebagai solusi pasca Perang Dunia Pertama. Nah, namun seiring berjalannya waktu, dalam perjalanannya, skeptis realis menggarisbawahi kegagalan LBB dalam memelihara perdamaian dunia. Alasannya adalah pada saat itu negara cenderung bergerak secara otonom dalam menyelesaikan masalah yang signifikan. Kira-kira apa aja sih kegagalan LBB dalam menjalankan tugasnya? Mari kita lihat. Yang pertama, kemajuan dalam hal pelucutan senjata tidak berhasil dijalankan, justru malah terjadi sebaliknya, yaitu saling berlomba-lomba senjata. Kemudian yang kedua, pada tahun 1932, Jepang harus mengembalikan Manchurianya kepada Cina. Namun, Jepang menolak dan justru keluar dari LBB. Tapi justru LBB tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga melalui responnya tersebut, wibawanya pun jatuh. Lalu yang ketiga, ketika perang antara Italia dan Ethiopia, LBB memerintahkan Italia untuk menarik diri dari Ethiopia, tapi ditolak oleh Italia. Nah, atas keputusan LBB, 50 negara anggota memutuskan hubungan diplomatik dengan Italia. Tapi Italia tetap saja masih menduduki Ethiopia yang membuktikan LBB tidak punya taring atau kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar di dunia.
Kemudian LBB merencanakan tindakan militer untuk mengusir Italia dari Ethiopia, tetapi masalah muncul karena tidak ada kata sepakat untuk mengirimkan jumlah militer atau serdadu dari masing-masing anggota LBB saat itu. Nah, karena kegagalan LBB dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kedamaian dunia, akhirnya perdamaian dunia tidak bisa dipertahankan lagi dan muncullah Perang Dunia Kedua. Nah, itu dia perjalanan Liga Bangsa-Bangsa sebagai solusi pasca Perang Dunia Pertama. Walaupun mengalami banyak kegagalan, harus kita akui keberadaan Liga Bangsa-Bangsa merupakan salah satu solusi dari perdamaian dunia. Nah, kalau gitu segitu dulu pembahasan kita tentang Liga Bangsa-Bangsa. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Buat kamu yang udah nonton, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kamu suka sama videonya. Kalau gitu, sampai jumpa!